Karena kita sangat setuju dengan konsep modifikasi audio yang nggak ngeribetin, yang nggak makan tempat, yang bisa terlihat praktis gitu, tanpa mengorbankan kualitas gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Calorie Lovers, selamat datang di channel YouTube Niki Motor bersama gue Teddy JL. Teman-teman, Mercedes-Benz E400. Mobilnya ini agak jarang ya. Rata-rata yang banyak tuh E250 ya. E400 ini dulu kita udah pernah bangun. Waktu itu full dekor ya, full system, sampai bagasinya kita fullin dengan kosmetik karena waktu itu kita pakai power amplifier yang besar-besar ya. Waktu itu pakai Mosconi. Kalau teman-teman mau refresh bisa nonton di video ini ya. Nah, kali ini kita kedatangan E400 lagi, kurang lebih sama generasinya, tahunnya mungkin juga sama ya. Persis banget mobilnya. Mobil ini awalnya pengen tuning OEM ya, karena suaranya waktu dapat mobilnya ownernya ini merasa suaranya ini nggak enak banget gitu. Kayaknya nggak Harman Kardon banget ya. Standarnya ini udah Harman Kardon nih. Speakernya udah depan two way, ada center speaker, speaker rear sama surround speaker sama subwoofer. Itu udah lengkap sih sebenarnya. Nah, cuman head unitnya waktu ownernya dapat udah ganti sama udah model Android ya dapatnya. Waktu itu suaranya keluhannya nggak enak deh. Jadi ketemu sama Niki Motor tuh pengen di tune up ya, di tuning OEM gitu. Nah, mulailah kita merekomendasikan sistem. Jadi kita rekomendasi di tuning pakai DSP Helix ya, Helix V8 DSP MK2. Di mana DSP ini punya 10 channel prosesor dan built-in dengan 8 channel amplifier. Jadi anggapan kita untuk melayani semua speaker yang ada di mobil ini. Nah, setelah mobilnya masuk, kita mulai mengerjakan. Ternyata ownernya punya kepikiran lain nih. Tiba-tiba pengen naik ke 3-way nih suara speakernya gitu. Speaker depannya pengen di-upgrade ke 3-way ya. Mulailah kita diskusi ya kan, speaker apa gitu. Ownernya sih sebenarnya terinspirasi sama video kita yang pakai Blam Signature ya kemarin. Jadi Blam Signature yang ada di Innova dengan konsep pillar of axis ini sangat digemarin customer-customer kita, termasuk yang punya E400 ini. Si omnya tuh pengen juga dibikin pilar yang model persis kayak off axis seperti di Innova yang kita bangun gitu. Akhirnya kita mulai berdiskusi, mencari speaker, hitung-hitung budget ya. Akhirnya pendek kata disepakatin lah pakai seri Blam Audio Signature Multics. Ya teman-teman, Signature Multics ini gue udah lama banget penasaran sama speaker ini ya. Kita sudah sempet review, unboxing, dan tes denger di demo box kita ya. Twitter sama vokalnya ini memang khas banget dan terasa sekali resolusi yang sangat tinggi dari speaker ini gitu. Sekarang tiba kesempatannya kita untuk menginstalkan di mobil dan kita tuning. Hasil suaranya seperti apa? Terus terang sih penasaran banget ya. Apalagi kita ketemukan dengan Helix, which is DSP-nya sudah high res juga, amplifier juga cukup mumpuni ya. Dihitung daya amplifiernya kebetulan pas banget dengan spesifikasi yang diminta sama Signature Multics ini gitu. Nah, Blam Multics ini sebenarnya versinya two-way ya, yang tipe M2MG ya. M2MG bahannya dari magnesium, sebenarnya tersedianya two-way ya. Tapi karena kita mau bikin sistemnya three-way, akhirnya kita tambahkan dengan satu buah mid-range dari Blam Signature Multics juga ya. Nah, jadi lengkaplah three-way system dari Blam Signature Multics ya. Kalau bicara tentang Blam,
pasti orang nggak akan melepaskannya dari brand vokal ya. Sebenarnya di antara dua brand ini bukan siapa yang lebih baik ya, tapi mereka punya karakter masing-masing. Jadi kalau yang demen karakter bright, seneng karakter clean, akurat, jernih, itu lebih cocok pilih ke vokal. Tapi kalau yang seneng warm, adem, high-nya ada tapi pas gitu ya, nggak nyelekit, nggak cenderung tajam gitu ya, Blam lebih cocok ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih bagus di antara dua brand ini ya, which is ini sama-sama kelas atas ya, tapi hanya beda karakter. Jadi Anda yang harus milih sendiri, senengnya lebih ke arah speaker yang mana gitu ya. Kita sebagai installer akan membangunkan dan tuningkan dengan proper gitu ya. Apa yang dibawa sama karakter speaker ini bisa dinikmatin gitu ya. Termasuk tugas kita juga untuk meramukannya dengan perangkat-perangkat lain, mix and match-nya, sehingga semua ini jadi satu sistem yang enak didengar, enak dipakai, dan durability-nya bagus gitu ya. Nah, itu untuk speaker depannya ya. Mobil ini juga memiliki speaker tengah sama speaker surround, which is bawaannya sudah Harman Kardon. Kita nggak ganti ya guys speaker-speaker tersebut, tapi kita tetap bunyikan dan di blending dengan suaranya Blam Audio yang di depan gitu. Sehingga semua speaker yang ada di mobil ini menjadi satu kesatuan yang harmonis dan kompak gitu ya. Itu untuk speaker. Setelah itu DSP kita pakai Helix ya. Oh ya, untuk player utamanya karena head unitnya sudah Android ya, jadi kita sediakan opsi untuk player dari HP atau bahkan DAP gitu, supaya bisa streaming Bluetooth langsung ke DSP ya. Jadi si DSP Helix ini kita sediakan juga dengan HEC BT, yaitu Bluetooth modul high res dari Helix ya. Jadi opsinya bisa lewat Android, bisa streaming langsung ke prosesor. Kalau lagi pengen menikmatin high res yang enak gitu, bisa pakai opsi streaming langsung gitu. Nah, untuk subwoofer nih teman-teman. Nah, ini juga menarik teman-teman. Di mobil ini kita bangun subwoofer yang tidak kelihatan juga gitu. Jadi kita tanam di bawah cover ban serep ya, which is kita bikin box yang muat di atas pelek ban serep ya. Sehingga begitu covernya ditutup, looks tetap stay clean dan stay original OEM look teman-teman. Oke, kita pakai JL Audio 10 TW3 ya. Jadi sesuai temanya ini bass subwoofernya bisa diajak soft, kalau dikencengin juga dia nggak kalah juga ya, oke juga ya punch-nya gitu. Sehingga subwoofer ini oke lah dipakai untuk temenin sistem ini gitu. Nah, untuk mencapai konsep gitu memang kita sengaja pilih JL 10 TW3 ya, karena memang modelnya itu shallow mounted ya. Oke guys, itu sekilas tentang instalasinya dan perangkat-perangkatnya di mobil ini. Oh ya, mobil ini juga kita balutin dengan full peredam untuk seluruh lantainya sampai dengan bagasi. Karena mobil ini kan termasuk ground clearance rendah ya, sedan ya. Jadi meskipun Mercy sebenarnya udah kedap, tapi tiap orang kan demand-nya beda-beda ya. Jadi ownernya ini masih merasa road noise masih masuk nih gitu. Jadi tetap kita pasangkan peredam full. Jadi nikmatin audionya, nikmatin mobilnya juga jadinya lebih mantep gitu. Dan satu hal ya teman-teman, kalau pasang peredam di mobil itu selain mobil jadi lebih kedap, kalau bobotnya segala macam pas ya, mobil jadi enak, lebih napak. Untuk jalan kencang itu dia lebih stiff gitu ya ke groundnya. Itu salah satu bonus tambahan dari pasang peredam teman-teman. Tanpa panjang lebar, segera kita coba hasil audio menggunakan Blam Audio Signature Multics.
Oke, itu dia hasil suaranya teman-teman. Gue review sedikit ya, karena ini baru pertama kali juga kita memperdengarkan Blam Signature Multics ya. Jadi secara looks speaker ini menurut gue ya cukup mewah ya. Desainnya juga asik, tweeternya tuh tipis, magnetnya, piringannya memang agak gede ya, tapi klasik gitu. Jadi sebagaimana mestinya looksnya speaker mahal gitu ya. Bagaimana kita menyiasatinya dalam waktu instalasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk menampilkan kemewahan dari desainnya speaker ini ya gitu ya, yang akan kita pasangkan. Jadi secara penampilan sama sekali no problem, nggak ada celah ya. Jadi build quality-nya juga bagus. Nah, sekarang yang paling penting dari segi kualitas suara ya. Impresif banget menurut gue, istimewa banget, terutama di vokal sama high-nya ya. Nggak ada obatnya deh. Nggak ada obatnya. Ya apa ya, speechless lah ya. Twitternya itu enak, tajamnya itu hadir, tapi nggak nusuk gitu, nggak yang terlalu bright gitu. Tapi di volume kecil pun dia hadir gitu. Dan kualitasnya tuh mewah sekali high-nya. Dan vokalnya terang, jelas, dan artikulasinya itu satu-satu gitu, jelas banget gitu. Kontrolnya bagus banget deh. Saya nggak tahu bagaimana sebuah speaker bisa perform sebaik ini ya. Ini notabene kita hanya angkat pakai internal power dari DSBM. Gua nggak bisa bayangin ya kalau speaker ini kita hajar pakai power yang besar, yang high end gitu ya. Nyanyinya pasti akan lebih mantap lagi gitu. Ya cuman kan balik lagi ke konsep modifikasi audio yang Anda pengenin gitu. Power lawas otomatis butuh space besar, which is artinya merubah bagasi. Look OEM-nya udah nggak bisa gitu ya. Jadi kalau Anda mau main simple, praktis, tetap bisa mendengarkan suara speaker berkelas atas gitu, Anda bisa main DSPM seperti konsep di mobil yang ini gitu. Jadi stay clean, ya itu choice yang harus dipertimbangkan ya. Kalau berani mengorbankan space, mengorbankan OEM look, silakan bangun dengan power konvensional yang fisiknya lebih besar-besar ya. Mungkin secara kualitas suara akan lebih puas ya gitu. Tapi bukan berarti di sistem ini nggak bisa dinikmatin. Ini sistem ini, disclaimer teman-teman, sudah sangat bisa dinikmatin dan sangat terdengar high end gitu. Mungkin ke depan ada terobosan-terobosan teknologi lagi yang bisa membuat perangkat-perangkat audio seperti power yang berkualitas dengan kualitas yang sangat bagus tapi dalam size yang sangat compact. Kita akan jadi toko pertama yang jual itu. Ya, karena kita sangat setuju dengan konsep modifikasi audio yang nggak ngeribetin, yang nggak makan tempat, yang bisa terlihat praktis gitu tanpa mengorbankan kualitas gitu. Nah, itu dia teman-teman review gua terhadap sistem yang ada di 400 ini. Jadi buat teman-teman yang terinspirasi punya mobil yang kurang lebih sama, silakan langsung aja konsultasi di hotline WA kita. Pasti akan selalu dijawab dan dikasih solusi yang pas sesuai dengan kebutuhan Anda gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys next video. Dah.